Semoga langkah kita untuk menghidupkan seni budaya Surabaya menjadi lebih semarak dengan keindahan dan kemanusiaan. Tuhan Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan. Gak kurang lengkap deh ini. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Kakang Mas Cak Eros Jarot. Tepuk tangan buat Mas Eros. Di sini ada para senior saya, ada Pak Jati Kusumo, sesepuhnya kami, kemudian ada Profesor Hotman dan banyak tokoh-tokoh senior lainnya, para konsul. Ini luar biasa, menjadi suatu kehormatan besar bagi kami bisa didatangi seperti ini. Ini luar biasa, menjadi suatu kebanggaan buat kita. Jadi mau saya jelaskan mengenai apa itu seduluran Semanggi Surabaya. Jadi ini sebenarnya komunitas baru ya. Ketika saya didapuk oleh Mas Amang untuk membuat gelar baca puisi Nur Kamasarti. Nur Kamasarti ketika itu banyak hidup di Perancis, ketika kembali ke Indonesia dipakai oleh Kompas. Salah satunya dulu pernah membuat majalah Jakarta. Jadi seperti gaya Paris Match, jadi gambar, isi bergambar. Kemudian ada pandemi, maka acara itu dibatalkan. Jadi selama 2 tahun ini hanya WA Group saja. Kami berkumpul lewat WA Group, kemudian setelah pandemi selesai, mulailah kami membuat suatu acara. Namanya seduluran itu, jadi kami ini tidak ada sebenarnya semua seduluran, kekerabatan. Kalau paguyuban sudah terlalu banyak, ini mengambil ciri khas anak Surabaya yaitu dulur, seduluran. Kemudian Semanggi Surabaya karena ciri khas Surabaya itu pecel semanggi. Kita mengambil semanggi karena itu logonya itu warna hijau, jadi ada daun semanggi. Surabaya itu karena memang di sini. Selain itu nama seduluran Semanggi Surabaya tidak dimaksudkan menjadi partai. Jadi namanya seduluran Semanggi Surabaya. Ini hanya suatu kumpulan komunitas para pencinta seni. Anggotanya itu hanya 25. Hanya 25, tetapi bukan hanya di Surabaya. Misalnya ada Mas Saung Jago, tokohnya Kang Tata Takwa ada di Sydney, ada Dudi yang dari bengkel Teater Rendra di Bremen, Norka di Jakarta dan sebagainya. Jadi ini kumpulannya para pencinta seni. Dan di sini itu kami bermain di sini semua menggunakan anggota-anggota kami. Penyanyinya semua anggota-anggota kami. Karena itu tadi saya ditanya oleh Mas Eros, ini MC-nya ini kok merangkap jadi penyanyi. Karena itu inilah kami memanfaatkan, memaksimalkan seluruh anggota. Jadi Mbak Desi bisa jadi MC sekaligus penyanyi. Inilah bagian daripada komunitas kami. Dan kenapa Surabaya? Karena Surabaya itu mempunyai ciri khas seperti senior kami almarhum Kadaruslan itu mengatakan bahwa Surabaya itu ciri khasnya ada 3. 1, solidaritas. 2, egaliter. 3, demokratis. Sama di sini juga ada Bu Sandra dari Perancis. Kalau di Montmartre itu ada 3 hal yang mirip sekali dengan Surabaya. Liberté, ada kedaulatan pribadi. Manusia sebagai homo autonomus mempunyai kedaulatan pribadi, jadi mempunyai kemerdekaan jiwa.
kemudian egaliter, kesetaraan. Kesetaraan itulah kemudian yang bisa menjatuhkan Raja Louis pada waktu itu. Kesetaraan, kemudian fraternit itu persaudaraan. Di sini juga seduluran itu fraternit. Jadi seperti itulah. Fraternit itu sebenarnya solidaritas. Jadi mirip dengan Surabaya. Surabaya itu solidaritas. Dulu ketika menghadapi Belanda itu karena solidaritas itu kuat. Dengan hanya bersenjata bambu runcing bisa mengalahkan Belanda yang menggunakan mesin-mesin alat berat. Dan solidaritas itu dulu banyak di kampung-kampung. Di Surabaya ini unik ya. Jadi kalau ada orang Manado masuk ke Surabaya, Manadonya itu sebagian hilang, menjadilah arek Surabaya. Demikian juga dari Batak menjadi arek Surabaya. Ini ada Profesor Hotman Sihaan itu sudah jadi arek Surabaya itu. Siapapun di sini anak yang Tionghoa ini sudah jadi arek Surabaya. Inilah spirit kesurabayaan yang perlu dijaga. Jadi bukan hanya solidaritas itu disimbolkan oleh bonek, tetapi solidaritas itu menjadi ada suatu kesetiakawanan. Kemudian ciri kedua egaliter. Egaliter itu ada kesetaraan. Karena itu berbeda dengan di daerahnya Bu Diningsih itu ada dorong-dorongan, ada serata. Kalau di sini sudah bebas sudah. Bahkan konglomerat, bahkan jenderal, bahkan becak itu sama menjadi suatu persaudaraan. Jadi egaliternya ini menjadi suatu kekuatan. Mohon maaf ini misalnya kata jancuk. Jancuk itu menjadi ciri khas Surabaya karena itu dipakai oleh Sujiwo Tejo sebagai presiden Jancuk. Itu kemudian jancuk itu bukan hanya bagian. Kalau kita melihat orang pandai, wah jancuk pinter rek. Ada orang cantik, wah jancuk. Jadi ungkapan kekaguman. Kalau kita akrab dengan teman baru ngomong cok ya apa ya kabare. Ini berbagai makna. Jadi bukan hanya magian, bukan hanya kata-kata magian. Ini menunjukkan bahwa Surabaya itu egaliter. Inilah yang perlu kita tetap menjaga kesetaraan, ada equality di sini. Kemudian ciri ketiga Surabaya itu demokratis. Dulu wali kota kita misalnya zamannya Muhajir Wijaya, yuk oporek enak bangun Surabaya. Jadi kalau sudah hilang, sudah memutuskan sendiri, kemudian berjalan sendiri-sendiri, maka itulah menjadi bibit perpecahan. Karena di sini itu semua solidaritas demikian mudah digalang. Di Surabaya itu tidak ada yang namanya pahlawan khusus. Kalau Bung Tomo itu penyiar radio, ada Cak Durasim, kemudian yang naikkan di hotelnya Mato siapa namanya? Siapa yang membunuh Jenderal Malabi ketika tahun 45? Tidak ada yang tahu. Pahlawan Surabaya adalah arek Surabaya. Jadi itulah ciri khas. Karena itu seduluran Seman di Surabaya tidak bermaksud menjadi pemimpin di kalangan seni. Monggo silahkan yang lain-lain untuk meramaikan Surabaya. Karena Surabaya ini sebagai kota industri, kota perdagangan, kalau tidak ada kebudayaan itu menjadi kota yang kering, rapuh dan mudah baperan, mudah tersinggungan. Tapi kalau ada suatu spirit atau jiwa kebudayaan, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Jadi saya bersyukur malam hari ini kita mempunyai kekerabatan yang erat, kita suasananya santai-santai saja, menjadi satu keluarga besar di sini, keluarga arek-arek Surabaya. Sebentar lagi acara resmi dibuka, kemudian nanti khusus menyanyikan lagu-lagu karya Eros Jarot. Kalau yang tadi karyanya dari teman-teman seduluran Semanggi Surabaya, sekarang khusus untuk mengapresiasi Mas Eros Jarot. Jadi semua karya-karyanya karya-karya hits. Mas Erot ini the legend. Wah, luar biasa ini. Kakang gue itu luar biasa. Anda dicintai di Indonesia. Luar biasa. Jadi terima kasih publik Surabaya sudah berjumpa dengan
kakang yang saya banggakan dan saya cinta ini, silahkan untuk mendengar di sini. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.